Assalamualaikum, alhamdulillah bisa upload video lagi. Kali ini aku mau upload video gajian bulan Juni. Walaupun gajiannya udah lewat nih sebenarnya pas awal bulan kemarin. Nggak apa-apa ya. Biasalah ini mama suka so sibuk, pengennya sih bisa upload sesuai dengan jadwal. Tapi banyak banget arah melintang yang terjadi di dunia nyata. Ya, semoga ini videonya belum telat-telat amat ya. Dan kali ini tema budget bulan Juninya kembali lagi tempel-menempel. Karena lagi males ngegambar nih akunya pakai pernak-pernik yang ada aja di rumah. Dulu tuh aku suka ngumpulin kertas-kertas scrapbook gitu loh. Jadi ini masih punya banyak banget. Dimanfaatkan aja biar bisa ngurang-ngurangin koleksi kertas yang ada. Jadi nanti punya alasan lagi kan buat beli-beli yang baru. Loh, gimana? Ya, gitu deh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Banyak berkat dan kebahagiaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Buat yang lagi sakit atau ada keluarganya yang sedang sakit, aku doakan semoga lekas sehat, bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Amin. Dan terima kasih ya sudah mau klik dan nonton video aku. Perkenalkan, aku Lia. Aku seorang ibu rumah tangga yang senang share aktivitas harian aku. Dan sesekali share juga tentang bagaimana aku mengelola keuangan keluarga kami. Karena sekarang aku sedang belajar untuk memperbaiki keuangan keluarga. Kayak di video sekarang ini, jadi kita sama-sama belajar ya. Nggak kerasa sih, udah mau setahunan aja aku menerapkan metode budgeting di keluarga kami. Trial and error semua metode-metode yang pernah aku tahu dari sosial media, sampai akhirnya aku menemukan metode yang paling pas buat keluarga kami. Dan selama ini aku merasakan banyak sekali manfaat dari budgeting ini. Pertama, aku jadi sadar kalau setiap pengeluaran itu memang harus dicatat ya. Jadi biar kita tahu kemana saja uang yang kita pakai. Dan bisa ngecek juga, oh ini nih aku borosnya di sini, misalnya boros di pos jajan karena keseringan makan di luar, atau boros karena beli-beli perintilan rumah dan perintilan dapur. Pokoknya jadi ketahuan deh. Manfaat kedua yang aku rasakan, aku jadi bisa lebih berhemat. Efek dari mencatat pengeluaran tadi, jadi aku tahu nih pos-pos mana aja yang harus aku hemat buat mengurangi pengeluaran. Dan manfaat terakhir, dan menurut aku ini tuh yang paling gak nyangka banget, aku jadi bisa menabung dan belajar bersabar untuk membeli suatu barang. Mikir dulu apakah aku hanya ingin atau memang butuh terhadap barang tersebut. Untuk bulan Juni ini, aku mau mengafirmasi diri sendiri. Sengaja ditulis dan ditempel di binder budgeting biar selalu bisa kebaca. Rezeki itu luas, seluas prasangka baikmu. Iya, memang Tuhan itu maha pemberi kan ya. Rezeki itu bisa datang dari mana saja. Rezeki yang kita usahakan, rezeki yang datang karena kita memberi, rezeki kesehatan, rezeki keluarga, semuanya adalah rezeki yang baik. Selama kita selalu berprasangka dan berpikir baik terhadap Tuhan, pasti hal-hal baik juga akan datang buat kita dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai ya budget bulan Juni tahun 2022-nya. Nggak kerasa banget ya, udah pertengahan tahun loh sekarang. Rasanya baru kemarin banget aku nulis resolusi buat tahun 2022 ini. Waktu tuh memang cepet banget ya berlalunya. Dan seperti biasa, ini aku dapat uang bulanan dari Pak Suami sebesar 5 juta rupiah. Buat yang bertanya-tanya, uang ini hanya aku pakai untuk urusan rumah dan perdapuran ya. Di luar cicilan hutang kami, keperluan suami, zakat, investasi, dan hiburan yang ditraktir sama Pak Suami. Jangan lihat nominalnya ya teman-teman, ditiru saja bagaimana cara aku mengatur keuangannya. Nah, kalau aku itu tidak semua uang bulanan aku ambil dalam bentuk cash. Ada yang tetap aku taruh di dalam rekening karena memang nanti proses pembayarannya lewat transfer atau mobile banking. Jadi ini di sini dalam budgeting ini aku pisahkan mana uang yang aku taruh di dalam ATM atau rekening dan mana yang aku ambil secara cash biar nanti aku gampang juga ngitungnya ya. Nah, ini kayak TV kabel, wifi, kartu halo, listrik buat keluarga dan buat tambahan cicilan hutang, itu tetap aku taruh di dalam rekening karena memang nanti proses pembayarannya langsung ditransfer melalui mobile banking. Dan yang kedua, ini aku pisahkan uang dalam bentuk cash yang nanti aku tarik dan aku masukkan ke dalam dompet.
disiplin ya. Itu ada belanja bulanan, belanja mingguan, susu anak, popok, kemudian untuk jajan anak, buat beras dan roti, buat aqua sama air isi ulang, buat gas, buat hiburan, buat lingkungan, dan buat dana lain-lain. Ini nominalnya masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Enggak ding, ada yang berubah. Belanja mingguan itu dari yang sebelumnya 750 aku tambahin jadi 825, dan untuk akuanya itu aku kurangin dari 200.000 menjadi 175.000. Kenapa pos belanja mingguannya aku tambahin? Karena memang kebutuhannya juga naik ya. Semua bahan-bahan kebutuhan pokok naik ya bun. Telur, cabai, bawang, hampir semua di pokoknya naik. Jadi mau gak mau harus aku sesuaikan. Ini dananya aku ambil dari Aqua sama air isi ulang. Karena memang historisnya setelah aku cek, pos Aqua ini selalu nyisa. Jadi bisalah aku adjust sedikit buat aku tambahin ke pos belanja mingguan. Nah ini aku udah keluarin uang bulanannya dari dompet buat nanti aku pisah-pisahin masukin ke dompet pintarnya sesuai dengan posnya masing-masing ya. Ini aku susun dulu uangnya. Ada pecahan 50.000, 10.000, dan ada pecahan Rp1.000. Ini buat mempermudah aja sih ya. Nah ini aku sesuaikan dulu nominalnya, baru kemudian aku masukkan ke dalam plastik-plastik yang ada di dompet pintar. Ini tuh proses yang sangat menyenangkan banget, masukin uang ke dalam sekat-sekat dompet ini, karena rasanya tuh puas gitu ngeliat dompetnya yang tadinya kosong, terus akhirnya penuh lagi berisi dengan uang-uang yang sebenarnya juga nanti akan kosong lagi karena akan dipakai sesuai dengan peruntukannya. Kenapa aku masih pegang uang cash di saat zaman sudah berkembang menjadi cashless society? Semua sudah bisa transaksi dengan kartu, bahkan lebih canggih lagi sekarang tinggal scan barcode dari smartphone langsung jadi alat pembayaran kan ya. Sebenarnya bukannya ketinggalan zaman sih, cuman aku merasa aku bisa lebih mengontrol diri dengan memegang uang cash. Lagi pula kebanyakan ini uangnya kan aku pakai buat transaksi sehari-hari ya, kayak belanja di warung, beli aqua, beli gas, beli roti dari abang-abang yang lewat di depan rumah. Jadi kayaknya lebih gampang kalau pakai cash aja sih ya. Dan pakai uang cash tuh kelihatan gitu kan ya, fisiknya ada uang yang kita pegang. Jadi bikin aku bisa lebih aware, oh ini uangnya tinggal sedikit nih di dompet, udah gak boleh jajan lagi. Selain itu, kalau pegang uang cash tuh ada rasa ketakutan dalam diri sendiri, kurang bayar pas belanja. Kayak misalnya aku lagi belanja bulanan gitu ya ke supermarket, aku cuma bawa uang untuk belanja bulanan, susu anak, popok anak, sama jajan-jajan cemilan anak. Taruhlah aku bawa uang 1 juta gitu ya misalnya. Nah secara psikologis aku tuh gak bakal asal ambil aja gitu barang-barang yang ada di supermarket. Apalagi kalau misalnya tambah ada bawa catatan belanja, jadi udah deh fokus aja gitu sama list belanjaan yang ada. Soalnya nanti takut gak cukup kan uangnya pas udah dihitung sama kasirnya. Nah ini tuh juga sebagai proses pembelajaran sih ya buat aku sendiri, buat mengontrol diri supaya bisa lebih mindful gitu, bisa lebih sadar dalam mengeluarkan uang belanjanya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah terbiasa, terus Tuhan kasih rezeki yang berlipat-lipat dari sekarang, aku tetap bisa sih mengontrol diri dan lebih mindful dalam menggunakan uang. Amin, amin ya robbal alamin. Nah ini aku udah selesai bisa misahin uangnya ke dalam sekat-sekat yang ada di dompet. Disiplin, ini aku lagu cek-cek lagi sudah sesuai belum nominalnya dengan yang aku tulis di dalam buku budgeting. Dan alhamdulillah semuanya sudah selesai. Jadi proses untuk budgeting bulan Juninya sudah beres. Nah mungkin ini ada sedikit lagi tambahan yang mau aku share sama teman-teman. Jadi aku itu kan biasanya pakai aplikasi keuangan ya buat mencatat ke pengeluaran aku. Nah aku juga catat sebenarnya budget aku itu di dalam aplikasi yang biasa aku pakai ini. Udah pada tahu ya, aku tuh pakai aplikasi yang namanya Money Lover. Nah ini aplikasinya. Jadi di sini kayak bulan Mei lalu ini semuanya udah aku catat pengeluarannya dan masih ada sisa 416. Nah ini kan ini masih ada sisanya nih ya dari pengeluaran bulan Mei kemarin.
Nah, ini kan income-nya masih 5 juta, pengeluarannya masih 4,5. Nah, ini aku tunjukin bagaimana caranya aku mencatat di aplikasinya ya. Nah, ini biasanya yang 416 ini akan aku masukin ke dalam tabungan kalender karena ini kan sisa dari pengeluaran bulan Mei lalu ya. Nah, ini aku tulis nominalnya, kemudian aku cari pos tabungan kalendernya. Terus aku catat deh pengeluarannya ditaruh di tanggal 31 Mei tahun 2022. Nah, ini aku cari tanggalnya dulu. Oke, 31 Mei sudah selesai. Kemudian aku save deh. Nah, sekarang ini udah pas ya, income-nya 5 juta, terus pengeluarannya juga 5 juta. Jadi semuanya sudah balance dan sudah sesuai juga dengan pencatatan yang kemarin pernah aku share di video aku sebelumnya ya. Dan sekarang kita ke planning untuk bulan Juni ini. Nah, ini tuh sudah ada pos-pos yang sudah aku catat seperti di buku tadi, juga aku catat di dalam aplikasi ini. Nah, ini kan ada yang berubah ya budgetnya, jadi ini aku mau sesuaikan. Nah, untuk air aqua itu dari 200.000 aku sesuaikan jadi 175.000. Jadi yang di buku aku sesuaikan, di aplikasi juga aku sesuaikan. Nah, enaknya memang di aplikasi Money Lover ini kita bisa tulis budget-budget kita juga gitu. Jadi bisa keukur, bisa kelihatan nanti mana yang sudah over budget, mana yang masih aman gitu. Cuman ini Money Lover yang bisa pakai budget ini tuh Money Lover yang premium ya, harus berbayar. Tapi berbayarnya itu nggak terlalu mahal kok, dan itu sekali doang bayarnya. Jadi kalau menurut aku sih layak untuk dibeli lah karena memang berguna. Nah, terus ini yang buat yang belanja mingguan dari yang 750 aku sesuaikan jadi 825.000. Nah, terus ternyata ada satu lagi yang aku sesuaikan, yaitu popok anak. Karena memang adik sudah belajar toilet training, jadi popoknya nggak banyak lagi. Ini dari 100.000 menjadi 50.000. Pokoknya semua tadi yang aku sesuaikan di buku budgeting, aku sesuaikan juga di aplikasi ini ya. Nah, terus di sini aku mau tambah, kalau misalnya kita mau tambahin yang baru nih, kayak aku misalnya mau tambahin buat cicilan hutang. Nah, itu kita kan cicilan hutangnya sebenarnya udah ada di kategori pengeluarannya, jadi aku tinggal tambahin aja kategori hutang, kemudian aku masukkan budgetnya itu sebesar 750.000. Selesai deh, tinggal di save dan bisa kita, misalnya buat bulan ini, buat bulan Juni dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Repeat this budget berarti akan berulang untuk setiap bulan-bulan ke depannya. Udah deh, ada muncul di dalam kategori planning budgetnya di aplikasi ini. Jadi udah deh, selesai proses budgeting bulan Juninya yang ditulis di buku dan juga yang aku sesuaikan di aplikasi Money Lover yang ada di smartphone. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah setia menonton videonya sampai dengan selesai. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.